A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Artinya, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Arti dari ayat ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Arti dari ayat keempat adalah, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Arti dari surah Al-Falaq ayat kelima adalah, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Baik, selanjutnya teman-teman, kita akan mereview kembali arti perkata dari surah Al-Falaq ayat 1. Di sana ada kata kul a'udzu. Nah, yang Pak Erwin garis bawahi, kul a'udzu artinya kemarin adalah apa teman-teman? Ya, benar, katakanlah aku berlindung. Kemudian yang selanjutnya ada kata birabbi. Birabbi artinya kemarin adalah kepada Tuhan. Al-Falaq. Ya, Al-Falaq artinya adalah yang menguasai fajar atau subuh. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Nah, di sana ada kata min. Nah, yang Pak Erwin garis bawahi adalah kata min. Min artinya kemarin adalah dari. Kemudian syarri. Syarri artinya kemarin adalah kejahatan. Ma khalaq. Ma khalaq artinya adalah makhluk yang Ia ciptakan. Jadi kata min itu artinya adalah dari, syarri itu artinya kejahatan, ma khalaq itu artinya adalah makhluk yang Ia ciptakan. Kemudian ayat ketiga teman-teman, wa min syarri ghasikin idza waqab. Di sana ada kata wamin. Wamin artinya dari, dan dari. Syarri, syarri tadi artinya apa teman-teman? Kejahatan. Ghasikin, ghasikin artinya adalah, yuk yang ingat apa artinya? Ya, sama-sama kita buka. Malam. Idza waqab. Arti idza waqab adalah apabila telah, ya benar, apabila telah gelap gulita. Kemudian ayat selanjutnya, ayat keempat ya teman-teman ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Arti wa min tadi apa teman-teman? Dan dari. Arti syarri kejahatan. An-naffatsati. An-naffatsati artinya adalah perempuan-perempuan penyihir. Fil 'uqad. Fil 'uqad artinya adalah yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Jadi kata wamin artinya dan dari, kata syarri artinya kejahatan, kata an-naffatsati artinya perempuan-perempuan penyihir, fil 'uqad artinya yang meniup pada buhul-buhul atau talinya ya teman-teman ya. Selanjutnya ayat terakhir dari surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, arti wamin tadi dari apa? Arti wamin tadi adalah dan dari. Kemudian arti syarri tadi apa teman-teman? Ya benar, kejahatan. Kemudian ada hasidin. Hasidin artinya adalah
orang yang dengki. Idza hasad artinya apabila ia dengki. Jadi kata wa min artinya dan dari, syarri artinya kejahatan, hasidin artinya orang dengki atau orang yang dengki, idza hasad artinya apabila ia dengki. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas intisari dari surah Al-Falaq. Namun sebelumnya ada beberapa yang mesti teman-teman ingat dan dipahami, yaitu surah Al-Falaq ini tergolong ke dalam surah Makkiyah. Makkiyah itu artinya apa? Yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Makanya disebut dengan surah Makkiyah. Dan surah Al-Falaq ini teman-teman adalah surah yang ke-113 di dalam Al-Quran. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surah. Dan Al-Falaq ini yang ke-113-nya. Selanjutnya surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Nah, untuk intisarinya, kita itu meminta perlindungan dari gelapnya malam hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita meminta perlindungan dari makhluk ciptaan Allah yang lain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita meminta perlindungan dari segala bentuk sihir ataupun santet hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita meminta perlindungan dari orang yang dengki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita akan masuk ke surah Al-Fil. Kita akan mereview kembali mengartikan mengartikan surah Al-Fil per ayatnya. Oke, silakan perhatikan ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya adalah, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Artinya adalah, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Kemudian ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Artinya adalah, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang dimaksud mereka itu siapa teman-teman? Yaitu tentara bergajah ya. Kemudian ayat keempat, tarmihim bihijaratin min sijil. Artinya, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Kemudian ayat terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Oke, itulah teman-teman arti per ayat dari surah Al-Fil yang telah kita pelajari di pekan sebelumnya ya. Nah, di sini Pak Iron cuma mereview kembali atau mengingatkan kembali kepada teman-teman. Selanjutnya kita akan mengartikan surah Al-Fil ini secara atau perkatanya. Ya, yang pertama, di sana ada kata alam taro. Alam taro artinya teman-teman adalah, apakah kamu tidak memperhatikan? Alam taro artinya adalah, apakah kamu tidak memperhatikan? Kaifa. Arti dari kaifa adalah bagaimana. Fa'ala rabbuka. Fa'ala rabbuka artinya adalah Tuhanmu telah bertindak. Rabbuka itu Tuhanmu ya teman-teman ya. Fa'ala itu telah bertindak. Fa'ala rabbuka. Tuhanmu telah bertindak.
Kemudian ada kata bi ashabil fil. Nah, artinya terhadap pasukan bergajah. Kemudian ayat kedua, teman-teman. Di situ ada kata alam yaj'al. Arti dari kata alam yaj'al adalah bukankah dia telah menjadikan. Kemudian ada kata kaidahum. Arti kata kaidahum adalah tipu daya mereka itu fi tadlil. Artinya dari kata fi tadlil adalah sia-sia. Nah, jadi kata alam yaj'al artinya bukankah dia telah menjadikan. Kemudian ada kata kaidahum artinya tipu daya mereka itu. Fi tadlil artinya sia-sia. Kemudian ayat ketiga, teman-teman. Wa arsala alaihim tayran ababil. Artinya adalah wa arsala. Arti dari kata wa arsala adalah dan dia mengirimkan. Alaihim. Alaihim artinya adalah kepada mereka. Kepada mereka itu siapa maksudnya, teman-teman tadi? Adalah pasukan bergajah ya. Tayran. Nah, di sini kata tayran artinya adalah burung, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman jumpa burung, itu tayran. Nah, itu gitu boleh ya untuk melatih penghafalan kata bahasa Arabnya boleh. Ababil gitu. Nah, sedangkan ababil artinya adalah yang berbondong-bondong. Oke, Pak Irwan ulangi. Warsala adalah artinya dan dia mengirimkan. Alaihim artinya kepada mereka. Tayran artinya burung. Ababil artinya yang berbondong-bondong. Kemudian ayat keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, di situ ada kata yang Pak Irwan garis bawahi adalah tarmihim. Arti dari kata tarmihim adalah yang melempari mereka. Bihijarah atau bihijaratin. Bihijaratin artinya adalah dengan batu. Misijil. Arti kata misijil adalah dari tanah liat yang dibakar. Sebenarnya kata min itu, teman-teman, min itu adalah dari tadi ya, ingat ya. Sijil itu adalah tanah liat yang terbakar, yang dibakar. Kemudian ayat kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya adalah sehingga mereka dijadikannya ka'asfin ya. Ka'asfin artinya seperti daun-daun. Makul artinya adalah yang dimakan ulat. Selanjutnya kita akan membahas intisari yang terkandung di dalam surah Al-Fil. Nah, seperti surah Al-Falaq, yang perlu teman-teman ingat juga adalah surah Al-Fil ini adalah surah Makkiyah. Dan juga surah Al-Fil ini surah yang ke-105 di dalam Al-Quran. Dan jumlah ayatnya terdiri dari 5 ayat. Nah, adapun intisari yang terkandung di dalam surah Al-Fil ini, pertama, Allah menurunkan surah Al-Fil ini untuk menceritakan kesia-siaan Abrahah yang mencoba untuk menghancurkan Ka'bah di masa lalu. Di mana waktu itu raja yang zalim ini atau Raja Abrahah ini ingin menghancurkan Ka'bah, teman-teman. Namun nyatanya dia tidak bisa menghancurkan Ka'bah karena atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong membawa batu atau tanah liat yang panas. Nah, tanah liat ini dijatuhkan sehingga pasukan bergajah ini atau pasukan Abrahah ini hancur seperti daun yang dimakan ulat. Kemudian pada tahun gajah ini, dia disebut dengan tahun gajah, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan ke dunia. Nah, jadi itulah intisari yang terdapat di dalam surah Al-Fil. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan mereview kembali
hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Falaq dan surah Al-Fil, khususnya hukum tajwid mad tabi'i. Pertama, Pak Iron mau menekankan kembali atau mengingatkan kembali kepada teman-teman, yang disebut dengan mad itu adalah memanjangkan huruf hijaiyah, teman-teman. Nah, jadi kalau sering Pak Iron sebutkan di saat sesi tasmi itu kan, silahkan diperbaiki matnya atau silahkan ditingkatkan lagi hukum tajwid matnya. Nah, itu artinya Pak Iron itu menyebutkan hukum tajwid panjang huruf ya teman-teman ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan mat. Nah, secara garis besar teman-teman, mat ini terbagi dua macam. Yang pertama ada namanya mat tabi'i atau mat asli. Yang kedua ada namanya mat far'i atau cabang ataupun turunan ya istilahnya. Nah, namun teman-teman kita hanya fokus pada mat tabi'i saja ya. Tuh, yang Pak Iron lingkari. Kita hanya fokus pada mat tabi'i. Kaidah yang perlu teman-teman ingat adalah membedakan mat tabi'i ini di dalam Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama, apabila sebelum tanda alif sukun huruf tersebut bertanda fathah selain huruf alif, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Nah, itu juga disebut dengan hukum tajwidnya adalah mat tabi'i teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman berjumpa dengan huruf di dalam Al-Quran itu setelah huruf fathah diikuti oleh huruf alif, maka panjangnya 2 alif dan hukum tajwidnya disebut dengan mat tabi'i. Itu contohnya Pak Iron sebutkan. 1, ghasikin. Ghasikin itu panjang 2 alif gha-nya teman-teman, karena gha-nya itu setelah gha itu ada alif. Nah, yang menjulang ke atas itu adalah alif. Makanya panjang 2 alif dan hukum tajwidnya mat tabi'i. Kemudian yang kedua, kaidah kedua, waw sukun. Nah, waw sukun ini dia disebut dengan mat tabi'i apabila huruf dhammah, teman-teman. Sebelum huruf waw sukun itu ada huruf yang bertanda dhammah. Nah, maka dibaca panjang 2 harokat. Contohnya, makul. Kul. Ku itu panjang 2 harokat karena diikuti waw sukun. Setelah ku itu kan ada waw sukun ya, teman-teman ya. Nah, itu kaidah kedua. Kemudian kaidah ketiga, ada iya sukun setelah kasroh. Kasroh itu artinya huruf atau garis huruf yang bergaris bawah. Atau biasanya teman-teman kalau dibacanya saat di Quran atau Iqra itu adalah I, B, C, D. Pokoknya yang I gitu bunyi hurufnya tuh I, apalah dia I, J, K, L, M, N seperti itu. Kalau dia diikuti oleh huruf ya sukun, maka panjangnya 2 harokat dan hukum tajwidnya juga disebut dengan mat tabi'i. Contohnya al-fil. Fi itu panjang 2 harokat dan hukum tajwidnya adalah mat tabi'i karena setelah fi itu ada ya sukun. Selanjutnya kita langsung masuk ke surah Al-Falaqnya. Kita akan melihat dari surah Al-Falaq ini yang mana saja sih termasuk hukum tajwid mat tabi'i. Pertama, ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq yang termasuk mat tabi'i adalah Qul karena diikuti oleh huruf waw sukun. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Nah, itu sudah Pak Iron lingkari. Yang termasuk mat tabi'i adalah ma, karena setelah ma itu ada garis berdiri atau alif. Kemudian ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, di situ sudah jelas ya teman-teman ya. Huruf apa saja teman-teman? Atau yang mana saja yang termasuk ke dalam mat tabi'i? Ya, benar. Pertama huruf gha, karena setelah gha ada alif. Idza, karena setelah za itu ada huruf alif. Makanya dia panjang 2 harokat dan hukum tajwidnya adalah mat tabi'i. Kemudian ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ada nggak ya kira-kira mat tabi'inya sana? Ya, tidak ada teman-teman. Oke, selanjutnya ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di situ sudah Pak Iron lingkari dulu tuh. Yang termasuk mat tabi'inya adalah pertama huruf ha karena diikuti alif.
Ada satu lagi teman-teman, yaitu huruf za, karena juga diikuti alif. Nah, sekarang kita akan masuk ke surah Al-Fil. Ya, kita bongkar atau kita lihat yang mana saja termasuk hukum tajwidnya mad tabi'i. Ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, yang mana termasuk mad tabi'i. Ya, fil. Fi juga termasuk mad tabi'i karena diikuti ya sukun atau ya mati. Kemudian yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, yang mana teman-teman? Ya, benar. Fi. Nah, karena diikuti ya sukun. Kemudian ada lil karena diikuti ya sukun. Wa arsala alaihim tayran ababil. Yang mana? Ba juga, bi juga ba karena diikuti alif panjang 2 rakaat dan hukum tajwidnya mad tabi'i. Terus ada bil, bi-nya mad tabi'i dan karena diikuti ya sukun. Kemudian ayat ketiga, tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, di situ terlihat yang termasuk hukum tajwid mad tabi'i adalah huruf mi. Benar teman-teman, tarmihim. Karena kenapa? Karena diikuti ya sukun. Kemudian ada bihija, ja-nya termasuk mad tabi'i karena diikuti alif. Bihijaratim min sijil. Nah, jelas teman-teman yang mana? Ji. Nah, karena diikuti ya sukun. Ayat terakhir. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yo, yang mana? Benar sekali teman-teman. Ku atau ku karena diikuti